Kenapa dia kalau ada jenazah meninggal, mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya. Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudzon ya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kala ngomong sama anaknya, nak, kalau ibu meninggal dunia, engkau tahlili enggak? Enggak bu, engkau enggak cinta sama ibu kalau gitu. Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah SAW ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi SAW, meninggal Zainab, ya, meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini. Orang kan iya ya, masa kayak kucing mati dikubur selesai nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai? Kalau pandangannya seperti bangkai. Urusan tahlil dalam bahasa fikih adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Dalam bahasa syariat adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Membaca Al-Quran, ada zikir, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal dunia. Ini perbedaan ulama dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Tapi dijelaskan oleh muridnya tidak nyampe kalau tidak dialamatkan. Kesimpulannya akan menjadi sepakat bahwasanya menghadiahkan pahala adalah bukan sesuatu yang batil. Hanya permasalahan nyampe atau tidak nyampe. Bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi tahlilan itu yang menghadiahkan pahala. Perbedaan antara ulama bukan bid'ah dan bukan bid'ah, akan tapi nyampe atau tidak nyampe. Tapi di lapangan menjadi bid'ah dan tidak bid'ah. Ini adalah permasalahan yang bahaya sekali ini. Bukan bid'ah dikatakan bid'ah. Baik. Kemudian, adapun caranya bebas. Orang bisa membuat cara masing-masing. Selama ini kebaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, kemudian surat Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, amanar rasul. Ya hadiahkan untuk meninggal dunia sah. Kalau Anda pengen satu Quran hatam boleh. Intinya amal baik lalu kita hadiahkan pada orang meninggal dunia. Selesai. Hadirinya pun bebas. Hari ini enggak ada harinya orang Hindu, hari orang tidak ada. Hari tanggal pertama hari kita juga. Hari ketiga hari kita punya. Kemudian kok ada kesamaan dengan orang Hindu? Tidak semua kesamaan itu meniru kok. Semua kesamaan bukan berarti meniru. Kita dalam hitungan hari-hari kita ada maknanya kok. 3 hari kita perlu witir 1, 3, 7 itu ada makna. Kalau masalah hari ada, tidak semerta-merta kita niru orang Hindu. Bisa saja itu masalah adat kebiasaan. 40 hari Sayyidina Musa adalah 40 hari di saat itu. Kisah Sayyidina 40 hari. Jadi masalah hari itu semua milik kita. Adapun tuduhan bahwa orang tahlilan itu niru orang Hindu. Karena di Indonesia dulu masalah Hindu, kita di Hadramut sana juga ada orang hari 3 hari nggak pernah kenal Hindu di sana. Jadi jangan langsung dihubungkan mentang-mentang ada kesamaan. Tidak semua kesamaan itu saling meniru, tidak. Kemudian yang jelas manfaatnya adalah tradisi itu adat. Jadi masalah hari 3, 7 kemudian 40, 100 itu kebiasaan. Jadi untuk silaturahmi lagi itu nggak usah pakai undangan. Jadi langsung hari ketiga. Kalau Anda nggak mau hari ketiga, lah ini kadang-kadang orang bermasalahkan ini sebetulnya ini kebetulan kita menulis masalah ihda'u thawab atau tahlil bisa dibaca dan bisa disebar bahwasanya orang-orang yang hanya ingin mencari kesalahan. Setelah didatangkan hujjah menghadiahkan pahala itu benar lalu bukan itu permasalahannya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kenapa kok hitungan 1, 3, 7? Oh, permasalahan itu baik. Kalau saya rubah menjadi 1, 16, 20 mau kamu ikut? Ya nggak mau, dia permasalahannya dia tuh pengen mencari kesalahan memang. Hati busuk, nggak boleh begitu tuh. Coba yang mengingkari hari 1, 3, dan 7, mau enggak kalau kita ganti 1, 4, dan 8? Ikut enggak dia? Ini bukan urusan hari, urusan kebencian. Kita enggak pernah, saya enggak pernah belajar ilmu Hindu dan sebagainya, kita enggak pernah ini. Hanya kebiasaan di kampung kita. Ada sebagian tempat hanya sampai 3 hari, enggak sampai 7 hari. Ada yang 1 hari cukup, enggak ada masalah kok.
Hah? Jadi ya? Jadi jangan ada hubungan gitu. Jadi nggak ada itu. Kalau katanya meniru orang Hindu, kalau meniru hari selain hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apalagi hari yang bisa kita ikuti nanti? Yang jelas kita tidak meniru mereka. Loh, mereka kan juga membuat sajian-sajian. Mereka sajen, kita adalah hidangan makanan sedekah. Bukan sajen, bukan. Kita sedekah, selesai. Sedekah pada orang yang saudara, sanak kerabat. Wah, ini masalahnya memberi makan ke orang lain. Kan itu kan Nabi menyuruh ngasih makan, bukan kita makan di sana. Itu kisah Sayyidina Ja'far mah nggak mampu, dan itu adalah bukan larangan, itu perintah bagi tetangga untuk membuat masakan bagi yang keluarga meninggal dunia. Bukan larangan membuat makan. Dia di mana jadi rubah larangan? Coba perhatikan. Isna'u li ali Ja'far at-ta'am, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sayyidina Ja'far fakir keluarganya. Dibuatkan makanan, dikirim ke rumahnya biar senang di hari itu karena berduka. Ini perintah tetangga untuk memperhatikan. Bukan larangan orang yang punya rumah buat makanan. Kenapa jadi berubah semuanya? Kalau ada orang tidak tahlilan, insya Allah diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kenapa menjadikan tahlilan bid'ah, mencaci dan sebagainya? Ada apa itu semuanya? Dihubung-hubungkan dengan orang Yahudi semua ya. Orang Hindu, Buddha. Aduh, Masya Allah. Kok gampang banget kita menyamakan orang dengan orang-orang Hindu? Kita bahas dengan rinci, coba yang pengen tahu detailnya bahas itu. Kita bahas tentang apa itu masalah Ida'us Thawab, berkumpul membuat makanan, masalah 3 hari, kemudian ada beberapa hal itu ada. Kita tidak terahkan. Semoga Allah melembutkan hati kita agar kita tidak mudah mencaci siapapun, merendahkan siapapun, dan semoga Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran untuk kita ikuti, dan kebatilan sebagai kebatilan untuk kita tinggalkan. Wallahu a'lam.